Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi belajar bersama Ibu Rahma. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Adapun tujuan pembelajarannya seperti berikut. Lalu, apa sih itu ASEAN? ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Dikenal juga dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri yang menghasilkan organisasi yang disebut ASEAN. Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua ada Narcisco Ramos dari Filipina. Yang ketiga ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang keempat ada S. Rajaratnam dari Singapura dan Tanat Koman dari Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN. Yang pertama ada persamaan letak wilayah yaitu berada di Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing, kecuali negara Thailand. Yang ketiga, adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Yang keempat, berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Hal lain yang melatar belakangi berdirinya ASEAN adalah adanya perbedaan kondisi fisik negara, perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbedaan politik dan keamanan. Berikut negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah negara Filipina. Negara Filipina merupakan negara pendiri, sama seperti negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Untuk negara Brunei Darussalam, mulai bergabung di ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dan negara Vietnam bergabung pada ASEAN tanggal 28 Juli 1995 dan untuk Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan untuk negara Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Tujuan dibentuknya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Dan yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Nah, berikut adalah bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama ada bidang pembangunan sosial. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan. Dan yang keenam,
program meningkatkan kesehatan, merupakan makanan dan obat-obatan. Nah, ini untuk bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang kebudayaan. Yang pertama ada meningkatkan tenaga ahli yang mampu menguasai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang keempat, melakukan kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Yang kelima, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Yang keenam, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Yang ketujuh, melakukan pertukaran pelajar antara negara ASEAN. Dan yang kedelapan, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Nah, untuk contoh-contohnya nanti Ibu akan berikan saat pertemuan ya. Nanti di web meeting kalian akan Ibu berikan contoh bentuk kerjasamanya seperti yang menampilkan kebudayaan khas masing-masing gitu. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.